Bisnis industri kuliner atau pengolahan makanan di wilayah Tasikmalaya memang cukuplah berkembang pesat dan beragam. Tidak kalah dengan beberapa kota besar di sekitarnya seperti Bandung dan juga Garut. Di kota yang juga dikenal sebagai kota pesantren ini, industri kuliner bergerak hampir di segala lini, mulai dari penyedia bahan olahan hingga pengrajin olahan makanan atau jajanan, baik dalam skala besar atau pabrikan maupun dalam skala industri rumahan. Di daerah Indihiyang, tepatnya di Kampung Parahon, Kecamatan Sukamaju, Kaler, terdapat sebuah rumah produksi milik Ibu Anita yang setiap harinya mengolah bahan baku pembungkus atau adonan kulit olahan makanan hasil akulturasi budaya Cina dan Indonesia, yaitu lumpia. Meski tidak sebesar serta setenar seperti beberapa rumah produksi di Kampung Kulit Lumpia Kota Semarang, namun kulit lumpia buatan rumah produksi yang sudah beroperasi sekitar 7 tahun ini cukup menjadi jujukan serta penyuplai beberapa pengrajin makanan atau jajanan di kota Tasik. Karenanya, selain memproduksi kulit lumpia original, Ibu Anita terkadang membuat kulit lumpia warna-warni seperti yang tengah aku adon hanya untuk memenuhi pesanan para pelanggan. Khusus untuk pewarna adonan, Ibu Anita biasa menggunakan bahan pewarna alami dari daun pandan atau daun katuk sebagai pewarna hijau. Sementara untuk warna merah, terkadang Ibu Anita menggunakan buah naga sebagai bahannya. Udah selesai, Bu? Udah, bawa ke dalam aja. Oh, ya, Bu. Dalam proses pembuatan kulit lumpia, meski terlihat sederhana, namun butuh ketangkasan serta ketelatenan. Agar didapat lembaran-lembaran kulit lumpia yang tipis dan tingkat kematangan sempurna, Kang Indra serta Kang Agus dengan cekatan memainkan tangannya mengolah adonan tepung terigu yang sudah kalis dan padat ini untuk dicetak sekaligus dimatangkan pada wajan pemanggangan. Hampir setiap hari, rumah produksi yang memulai proses produksi mulai dari pukul 5 pagi dan berakhir pada pukul 3 sore ini mengolah sekitar 1,5 kuintal tepung terigu untuk dijadikan bahan adonan kulit lumpia ini. Bagi masyarakat Tasik, lembaran tipis dari tepung terigu ini merupakan bahan baku dari salah satu olahan tradisional yang masih cukup digemari, yaitu cibai. Cibai sebenarnya merupakan sejenis jajanan atau kudapan tradisional yang hampir sekitar 80% komposisi bahan utamanya adonannya adalah tepung tapioka. Namun sebagai penambah cita rasa pada olahan yang sering disajikan pada pagi hari atau dinikmati sebagai teman untuk minum kopi ini, diperlukan racikan bumbu sederhana agar lebih nikmat ketika disantap. Proses pembuatan jajanan tradisional ini bisa dibilang cukup mudah dan singkat, di mana tepung aci yang sudah dilarutkan bersama air, kemudian ditambahkan bumbu yang sudah dihaluskan untuk dibuat adonan. Agar lebih mantap, adonan cibai biasanya ditambahkan daging ayam atau potongan telur. Tetapi untuk kali ini, Ibu Ai menggunakan ikan nila sebagai campuran serta penambah cita rasa pada olahan buatannya. Tahapan pembuatan cibai sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan cireng yang juga menjadi jajanan khas dari wilayah Jawa Barat, di mana adonan aci dimatangkan atau dibuat bubur terlebih dahulu sebelum menuju proses berikutnya. Adonan tepung aci yang sudah bercampur bumbu dan suiran daging ikan ini pun terus diaduk selagi dimasak di atas api, agar tidak gosong hingga mengental dan matang. Jajanan ini dinamakan cibai, di mana merupakan kependekan dari istilah aci ngebrabai, atau yang berarti adonan cireng yang masih basah. Karenanya, adonan bubur aci yang direbus hingga matang dan teksturnya mengental ini pun dibungkus layaknya dengan adonan kulit lumpia yang aku buat tadi, layaknya proses pembuatan olahan lumpia. Ibu Ai
adalah satu di antara ratusan pengrajin jajanan jibai di wilayah kota Tasik yang sudah mengolah serta menjajakan cemilan tradisional ini sekitar 5 tahun lamanya. Hampir setiap hari, Ibu Ai mengolah sekitar 5 kg tepung tapioka untuk dijadikan sebagai bahan dasar utama jajanan atau cemilan yang dikenal akan sensasi cita rasanya yang gurih serta unik ini. Cemilan tradisional khas Tasik ini bisa dibilang memiliki sensasi cita rasa yang cukup unik, di mana adonan cireng yang kenyal dan basah berpadu dengan balutan kulit lumpia yang renyah dan gurih. Karenanya, meski telah banyak olahan makanan maupun camilan yang bernuansa modern, namun cemilan tradisional ini masih memiliki cukup banyak penggemar.